Kamu suka banget musik, tapi ngerasa bukan seorang musisi? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang mikir kalau nggak bisa naik panggung, ya udah pintu industri musik itu ketutup rapat. Padahal di balik setiap lagu yang hits dan konser yang megah itu, ada sebuah ekosistem bisnis raksasa yang jujur aja penuh banget sama peluang. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin skenario ini. Playlist kamu itu udah kayak soundtrack hidup kamu. Kamu orang pertama yang tahu kalau ada lagu baru rilis, dan kamu selalu jadi andalan teman-teman buat rekomendasi musik. Semangatnya ada banget kan? Tapi gitarnya ya cuma jadi pajangan di kamar. Nah, ini situasi yang umum banget. Dan di sini, kita bakal ubah semangat itu jadi potensi bisnis yang nyata. Ini nih pertanyaan utamanya kan. Kebanyakan dari kita percaya kalau satu-satunya cara buat berhasil di dunia musik, itu ya harus jadi bintangnya. Tapi hari ini kita bakal hancurin mitos itu. Karena kenyataannya, wah, jauh lebih luas dan seru dari yang kamu bayangin. Tepat sekali. Anggap aja industri musik itu kayak gunung es. Musisi yang kita lihat di panggung, di festival, itu cuma puncaknya doang. Di bawah permukaan air ada struktur bisnis yang super masif. Mulai dari marketing, produksi, teknologi, sampai distribusi. Yang bikin semuanya itu bisa jalan. Nah, disitulah peluangnya ngumpet. Oke, sekarang yuk kita geser sedikit fokus kita. Lupakan sejenak soal panggung dan lampu sorot. Coba kita lihat industri ini dari kacamata seorang pebisnis. Kenapa? Karena di setiap nada yang kamu dengar, ada potensi cuan yang nunggu buat digarap. Dengerin deh kata ahlinya. Kutipan ini nunjukin satu fakta penting. Banyak orang yang belum sadar sama sekali soal potensi bisnis di industri musik. Ini bukan cuma soal bikin karya seni, tapi juga tentang menciptakan nilai ekonomi dari karya itu. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Walaupun industri ini terus gerak, terus berubah, pengelolaannya itu seringkali belum optimal, ada celah. Dan celah inilah yang bisa diisi sama orang-orang kayak kamu, yang punya otak bisnis dan hati yang cinta musik. Jadi peluang konkretnya apa aja sih? Oke, kita bakal bedah 7 jalur bisnis musik yang paling potensial buat kamu coba. Yup, ada 7 jalur yang berbeda. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas jalur kreatif dan konten. Kamu bisa loh bikin channel YouTube yang ngulas musik, bikin vlog tur musisi, atau bahkan video tanya jawab. Cuma dari AdSense aja potensinya udah lumayan banget. Atau kalau kamu punya bakat nulis, jadi penulis lirik itu bisa ngasih kamu royalti yang ngalir terus. Nah, buat yang suka ngoprek suara, jualan beat dan sampel musik ke label atau produsen itu bisa jadi sumber penghasilan yang serius loh. Lanjut, ada jalur produksi dan promosi. Sekarang ini kan banyak banget musisi baru, jadi permintaan studio rekaman yang proper itu tinggi banget. Kamu bisa mulai dari skala kecil di rumah. Atau kalau kamu jago ngatur acara, jadi promotor konser itu pilihan yang seru abis. Kamu jadi jembatan antara artis sama fansnya. Apalagi sekarang ada konser virtual, peluangnya jadi nggak ada batasnya. Dan yang terakhir kita masuk ke jalur teknologi dan perdagangan. Di zaman sekarang, kamu bisa aja bikin platform musik baru kayak Spotify atau Joox tapi dengan sentuhan yang unik. Atau, kamu bisa ambil jalur yang justru kebalikannya dan ini menarik banget. Jualan rilisan fisik. Beneran, kaset dan piringan hitam. Dan slide ini nunjukin dengan jelas kenapa jualan rilisan fisik itu ide yang cerdas. Gini deh, streaming digital itu mainnya di pasar massal. Untungnya tipis tapi butuh volume gede banget. Sebaliknya, media fisik itu sasarannya pasar kolektor. Mereka nggak masalah bayar mahal buat sesuatu yang langka dan bisa dipegang. Margin keuntungannya lebih tebal, dan kamu bisa bangun komunitas yang super loyal. Oke, kita udah punya 7 ide bisnis yang keren. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mulainya? Nah, sekarang kita bahas fondasi apa aja yang kamu butuhin biar bisa sukses. Ini kuncinya. Cinta sama musik itu bakal jadi bensin kamu buat mulai. Tapi tanpa pengetahuan yang benar soal bisnisnya, kamu bisa nyasar. Semangat tanpa strategi itu cuma hobi, tapi semangat yang dibarengi pengetahuan, itu baru namanya karir. Jadi, pengetahuan apa aja yang wajib kamu kuasai? Intinya ada 3 pilar ini. Kamu harus ngerti cara masarin seorang artis, gimana cara nyebarin musik mereka biar sampai ke banyak orang, dan yang paling penting, gimana sistem lisensi dan royalti itu bekerja. Inilah mesin yang muterin duit di seluruh industri. Dan dengerin ya, cara terbaik buat belajar semua ini tuh bukan cuma dari buku. Kamu perlu belajar dari orang-orang yang emang tiap hari ngerjain ini. Dapat pelatihan langsung dari para profesional yang masih aktif di industri musik, itu bakal ngasih kamu skill dan koneksi yang harganya nggak ternilai.
Oke, kita udah lihat bareng-bareng kalau industri musik itu jauh lebih besar dari sekedar panggung. Kita udah bedah 7 jalur bisnis yang potensial banget dan fondasi ilmu yang kamu butuhin. Nah sekarang, pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah kamu bakal jadi promotor yang bawa kebahagiaan buat ribuan orang? Atau jadi pengelola channel YouTube yang nemuin talenta baru? Atau mungkin jadi pebisnis rilisan fisik yang bikin musik jadi abadi? Panggungnya mungkin bukan buat kamu, tapi seluruh ekosistem bisnis musik ini lagi nungguin kamu. Jadi peran apa yang bakal kamu ambil?